Selamat datang di channelnya Guru Sejarah. Di sini kita akan sedikit membahas materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran di SMA ataupun MA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. So, check this out and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia dan juga sejarah keminatan. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi yang ada di kelas 10 sejarah Indonesia, yaitu tentang awal kehidupan manusia di Indonesia. Nah, dalam video-video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana proses terbentuknya bumi, kemudian terbentuknya kepulauan Indonesia, dan sampai nanti bagaimana proses persebaran manusia di Indonesia. Dan juga ada asal-usul nenek moyang Indonesia. Nah, ketika persebaran manusia yang nantinya sampai ke Indonesia, itu nantinya menciptakan sebuah peradaban baru yang dikenal dengan zaman batu. Nah, di sini ada beberapa fase dari zaman batu itu sendiri, yaitu ada zaman batu tua yang disebut dengan istilah Paleolitikum, ada zaman batu tengah atau batu madia yang dikenal dengan istilah Mesolitikum, kemudian ada fase Neolitikum atau masa batu muda. Di sini adanya peralihan budaya yang cukup tinggi dari primitif ke arah lebih modern, dan kemudian ada zaman Megalitikum, dan terakhir ada zaman logam. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana kehidupan manusia di zaman batu tua atau Paleolitikum, seperti itu. Nah, menurut para sejarawan, mereka mencoba untuk menghitung sejak kapan zaman Paleolitikum itu berlangsung di Indonesia atau di Nusantara. Itu kurang lebih sekitar 600.000 tahun yang lalu. Nah, apa saja sih ciri-ciri kehidupan zaman Paleolitikum? Yang pertama dan yang paling utama, itu mereka belum memiliki kemampuan atau teknologi untuk memproduksi makanan. Jadi di sini mereka masih berburu atau mengumpulkan makanan, tingkat yang cukup sederhana seperti itu. Kemudian hidupnya pada masa Paleolitikum yaitu masih berpindah-pindah tempat atau nomaden, karena mereka sangat tergantung pada sumber makanan. Ketika satu daerah sudah kehabisan sumber makanan, maka mereka akan pergi dari daerah tersebut untuk mencari daerah lain yang membuat mereka itu bisa bertahan hidup, seperti itu. Nah, kebudayaan yang berkembang pada masa zaman Paleolitikum itu ada dua. Yang pertama ada kebudayaan Ngandong, yaitu ditemukannya alat-alat tulang atau flex, kemudian alat penusuk dari rusa, dan unjuk tombak bergigi. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan sebutan kebudayaan Pacitan. Nah, di kebudayaan Pacitan inilah nanti kita bisa melihat alat-alat yang digunakan oleh manusia purba pada zaman itu yang berbentuk kapak genggam. Nah, kapak genggam itu nanti kita akan lihat bagaimana bentuknya dan kenapa disebut dengan kapak genggam, seperti itu. Nah, tadi itu merupakan ciri kehidupan dan kebudayaan yang muncul pada masa Paleolitikum. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan beberapa manusia pendukung atau manusia purba yang ada pada masa Paleolitikum tersebut. Nah, di sini yang pertama ada Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus itu ditemukan di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur, sekitar tahun 1891 oleh Eugene Dubois, seorang sejarawan berkebangsaan Belanda yang mencoba untuk meneliti tentang fosil Pithecanthropus erectus. Nah, ciri-ciri dari Pithecanthropus yang pertama yaitu berbadan tegap, memiliki rahang dan alat pengunyah yang kuat, memiliki berat badan kurang lebih sekitar 100 kg,
berjalan tegak sesuai dengan artinya, manusia yang berdiri tegak. Kemudian makanan kasar dengan sedikit pengolahan. Hidup di zaman 1 sampai 25 juta tahun yang lalu, dan volume otak itu sekitar 900 cc. Cukup berbanding terbalik dengan kita manusia modern saat ini, yang bisa dibilang untuk volume otaknya itu lebih tinggi dibandingkan manusia-manusia purba sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu manusia pendukung yang ada pada zaman Paleolitikum, yaitu Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois di daerah Trinil. Seperti itu. Meskipun Pithecanthropus itu bukan berasal asli dari Indonesia, tapi fosilnya itu ditemukan di Indonesia, sehingga mengindikasikan bahwa persebaran Pithecanthropus itu sampai ke Indonesia. Seperti itu. Nah, manusia pendukung yang kedua itu dinamakan dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus. Ditemukan di daerah Jawa pastinya, karena ada embel-embel atau istilah Java sana, berarti ditemukan di daerah Jawa. Nah, Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah, oleh masih sama seorang berkebangsaan Belanda, hanya berbeda tokoh, yaitu pada kasus penemuan Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan oleh von Koenigswald tahun 1936. Jadi fosil Meganthropus itu ditemukan setelah ditemukannya fosil Pithecanthropus. Nah, ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus yang pertama, memiliki tubuh yang kekar dan tegap. Yang kedua, rahang yang besar. Yang ketiga, memiliki bentuk geraham seperti manusia tetapi tidak berdagu, seperti kera. Memiliki tulang pipi yang tebal, ada tonjolan di kening dan belakang kepalanya. Makanan pokoknya itu adalah tumbuh-tumbuhan. Hidup pada 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Seperti itu. Berarti cukup jauh ya jarak antara hidupnya Pithecanthropus dengan Meganthropus. Seperti itu. Nah, karena penemuannya itu di daerah Sangiran, maka nanti di daerah Sangiran juga kita bisa melihat bahwasanya di sana berdiri sebuah museum purbakala terbesar di Asia Tenggara. Seperti itu. Nanti kalau misalnya para Ananda sekalian mempunyai waktu untuk bermain ke Sangiran, jangan lupa untuk pergi ke museum purbakala yang ada di sana. Dijamin tidak akan menyesal. Seperti itu. Nah, manusia pendukung yang ketiga itu ada yang bernama Homo wajakensis. Nah, ditemukan di daerah Wajak, Jawa Timur, tahun 1889 oleh Van Rietschoten. Masih sama, seorang yang berkebangsaan Belanda, karena pada waktu itu Indonesia kan sedang dikuasai oleh Belanda. Jadi wajar saja banyak sejarawan Belanda yang tertarik untuk menggali informasi mengenai sejarah yang ada di Nusantara. Kemudian penelitian tentang Homo wajakensis itu dilanjutkan oleh Eugene Dubois. Nah, ciri-ciri dari Homo wajakensis yang pertama, muka datar dan lebar, hidung lebar dan bagian mulut menonjol, dahinya agak miring dan di atas mata terdapat busur dahi yang nyata. Kapasitas otak atau volume otak sekitar 1300 cc. Tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Sudah berdiri tegak, perawakan masih seperti kera. Hidup sekitar 400.000 sampai hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi Homo wajakensis ini adalah lanjutan dari Pithecanthropus maupun Meganthropus, atau mungkin evolusi dari manusia-manusia purba sebelumnya. Nah, manusia pendukung yang terakhir ya, yang ditemukan di zaman batu tua atau Paleolitikum tadi, yaitu dikenal dengan sebutan Homo soloensis. Nah, Homo soloensis ini ditemukan oleh von Koenigswald tahun 1931 sampai 1934 di daerah Bengawan Solo. Makanya dikenal dengan istilah
Solo, karena ditemukan di daerah Solo. Ya, tepatnya di Desa Ngandong. Nah, ciri-cirinya otaknya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus. Tengkoraknya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus dengan volume 1000 sampai 1300 cc. Tonjolan kening agak terputus di tengah, berbadan tegap dengan tingginya kurang lebih sekitar 180 cm. Nah, jadi ini merupakan 4 manusia pendukung zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang pertama tadi kita sudah sedikit membahas mengenai Pithecanthropus, yang kedua Meganthropus, yang ketiga Homo wajakensis, dan yang keempat Homo saliensis. Seperti itu. Jadi 4 manusia ini yang berganti membuat atau menciptakan peradaban di Indonesia atau Nusantara pada waktu itu, sebelum ya peralihan kebudayaan yang lebih modern hingga hari ini. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa alat-alat atau peninggalan-peninggalan yang diciptakan atau yang ditinggalkan oleh manusia-manusia zaman Paleolitikum. Seperti itu. Yang pertama ada alat-alat dari tulang yang tadi. Nah, fungsinya buat apa? Dari bentuknya kita bisa melihat bahwasanya fungsinya itu adalah untuk menguliti kulit hewan ataupun memotong daging. Seperti itu. Nah, kemudian ada flex. Dari bentuknya juga sama, agak sedikit lebih besar dibandingkan alat-alat dari tulang. Nah, flex ini juga mempunyai fungsi yang sama untuk berburu makanan, membunuh binatang ketika yang menjadi buruannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kapak genggam. Nah ini kapak genggam itu merupakan batu yang dipegang atau digunakan secara digenggam. Nah, untuk apa? Nah, seperti itulah kurang lebih. Untuk memburu buruannya, seperti itu. Jadi kapak genggam itu bukan sejenis kapak seperti zaman sekarang, tapi kapak genggam itu adalah istilah yang dibuat oleh para sejarawan untuk menginformasikan bagaimana cara manusia purba waktu itu untuk bertahan hidup. Seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya yang masih akan membahas seputar materi pembelajaran yang ada di sejarah Indonesia maupun di sejarah peminatan. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, salah penyampaian, dan juga ada sedikit mispersepsi dari fakta sejarah yang sebenarnya. Mohon maaf atau mohon dikritisi di kolom komentar yang ada di bawah. Seperti itu. Kurang lebihnya saya tutup video pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storia.